Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kemalasari dengan NPM 20200151637. Di sini saya akan mempresentasikan analisis wacana model Ten Van Dijk dalam berita banjir terjang Cianjur, jembatan penghubung kampung terputus. Yang pertama ada pendahuluan. Berita merupakan sajian utama sebuah media massa di samping opini. Mencari bahan berita merupakan tugas pokok wartawan. Kemudian, menyusunnya menjadi sebuah berita adalah bagian dari redaksi sebuah penerbitan pers atau media massa. Berita adalah sajian informasi tentang suatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi. Penyajian berita dapat dilakukan melalui informasi berantai dari mulut ke mulut atau secara langsung. Ada juga yang menggunakan media, baik media cetak seperti koran dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Berita menjadi menarik dan memiliki kualitas apabila ditulis berdasarkan fakta. Kemenarikan berita yang terdapat dalam media cetak dapat dilihat dari judul yang digunakan. Judul berita sangat penting untuk mengantarkan pembaca masuk ke dalam berita. Judul berita digunakan untuk merangkum isi berita kepada pembaca mengenai isi berita. Wacana merupakan proses pengembangan komunikasi yang menggunakan simbol-simbol dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Terkadang, kejadian pemberitaan dan wacana yang dibuat oleh jurnalis beraneka ragam dan menjadi bias. Antara satu koran dengan koran lain berbeda dalam menyampaikannya, tergantung kepentingan. Menganalisis dan membandingkan bermacam berita dari beberapa media akan menentukan perbedaan. Setiap wacana dan berita cenderung tidak menyampaikan fakta dengan benar. Melalui pendekatan wacana, pesan-pesan seperti kata-kata dan tulisan dapat diungkapkan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis struktur wacana yang meliputi struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro dalam teks berita banjir terjang Cianjur, jembatan penghubung kampung terputus. Suatu wacana terdiri dari berbagai struktur atau tingkatan, yang masing-masing bagian saling berhubungan dan mendukung satu sama lainnya. Meskipun terdiri atas berbagai struktur atau tingkatan, semua struktur atau tingkatan tersebut merupakan satu kesatuan. Selanjutnya ada teori. Pada penelitian ini, teori yang akan digunakan oleh penulis ialah teori Ten Van Dijk. Menurut Ten Van Dijk, analisis wacana memiliki tujuan teoritis, sistematis, dan deskriptif, yaitu struktur dan wacana lisan tertulis dilihat sebagai objek tekstual dan praktek sosial budaya antara tindakan dan hubungan. Model yang digunakan Ten Van Dijk biasa disebut dengan kognisi sosial diadopsi dari sebuah pendekatan lapangan psikologi sosial. Bagi Van Dijk, penelitian atas teks tidak hanya dilihat berdasarkan teks semata, karena teks hanya hasil praktik produksi yang tentu perlu diamati. Sehingga terbentuknya suatu teks dapat menjabarkan struktur dan proses. Pada analisis teks, Van Dijk membagi menjadi 3 tingkatan, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan menjabarkan analisis wacana kritis pendekatan Ten Van Dijk pada pemberitaan yang berjudul Banjir Terjang Cianjur, Jembatan Penghubung Kampung Terputus pada media online CNN Indonesia edisi November 2022. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa metode, salah satunya metode deskriptif. Menurut Sugiono, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian
tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode ini digunakan untuk menganalisis isi teks berita berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis dan Van Dijk berupa 3 dimensi, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Sumber data dalam penelitian ini yaitu teks berita berjudul Banjir Terjang Cianjur, Jembatan Penghubung Kampung Terputus. Wacana berita tersebut diterbitkan pada tanggal 9 November 2022. Pendekatan deskriptif dipilih untuk penelitian ini dengan tujuan menggambarkan model analisis wacana dan Van Dijk tentang dimensi tekstual wacana. Selanjutnya di sini ada teks berita yang kita bahas, yaitu Banjir Terjang Cianjur, Jembatan Penghubung Kampung Terputus. Kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, analisis struktur makro. Tema atau topik yang dikedepankan pada artikel ini yang terbit pada 9 November 2022 adalah banjir menerjang Cianjur yang menyebabkan jembatan penghubung antar kampung terputus. Topik ini secara tidak langsung menggambarkan penulis mencoba untuk bersikap bijak dalam menginformasikan masalah yang telah terjadi, yaitu rusaknya akses penghubung warga di 2 perkampungan di kawasan Desa Neglasari. Yang kedua, analisis superstruktur. Di sini analisis superstruktur ada 2 di dalamnya, yaitu ada summary sama story. Di dalam summary ada judul dan lead. Judul pada berita tersebut yaitu Banjir Terjang Cianjur, Jembatan Penghubung Kampung Terputus. Lead-nya akses jembatan penghubung warga di Kecamatan Kadupandu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terputus akibat ambruk usai diterjang banjir pada Selasa 8 November petang. Selanjutnya ada story. Dalam story itu ada situasi dan komentar. Situasi pada teks berita tersebut yaitu pada hari Selasa 8 November 2022, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cianjur, Bapak Rizal, mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, jembatan penghubung di atas aliran Sungai Cibuni itu ambruk akibat banjir bandang. Selain itu, luapan arus sungai juga menggenangi areal persawahan dan rumah penduduk. Terdapat 9 hektar areal persawahan yang terendam banjir sehingga terancam gagal tanam. Banjir juga merendam areal kebun milik warga dan sejumlah perkampungan. Selanjutnya ada komentar. Pendapat tokoh yang dikutip wartawan, yaitu intensitas hujan tinggi sepanjang petang kemarin yang membuat debit air sungai tinggi hingga meluap. Kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu Pak Rizal dalam keterangan tertulis dikutip Rabu 9 November. Yang ketiga ada analisis struktur mikro. Ada semantik dan sintaksis. Semantik ada latar, detail, maksud, dan peranggapan. Yang pertama latar. Latar dari sebuah teks berita ini adalah pembaca diajak untuk turut prihatin atas apa yang terjadi di Kabupaten Cianjur dengan terjadinya bencana banjir bandang yang menyebabkan jembatan ambruk. Akibatnya, warga sekitar kehilangan akses menghubung antar 2 kampung tersebut. Pembaca juga diajak agar lebih waspada akan potensi banjir bandang dikarenakan hujan yang terus-menerus. Yang kedua ada detail. Detail pada teks berita tersebut yaitu Banjir Terjang Cianjur, Jembatan Penghubung Kampung Terputus. Itu merupakan judulnya. Akses jembatan penghubung warga di Kecamatan Kadupandu, Pandak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terputus akibat ambruk usai diterjang banjir. Adapun bencana banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur, yakni wilayah Cidaun, Sindang Barang, dan Tanggung. Akibatnya, 3 rumah dilaporkan hanyut dan 700 rumah lainnya terendam. Selanjutnya ada maksud.
Maksud secara implisit yang terdapat dalam berita dalam artikel CNN Indonesia yang berjudul Banjir Terjang Cianjur, Jembatan Penghubung Kampung Terputus adalah menginformasikan bahwa telah terjadi banjir bandang di Kabupaten Cianjur akibat curah hujan yang tinggi. Pembaca diajak untuk lebih waspada bila terjadi hujan yang terus-menerus dan mengakibatkan banjir, untuk segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada peranggapan. Pihaknya pun mengingatkan masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat wilayah Cianjur saat ini sedang dalam fase cuaca yang ekstrim. Jika hujan terus-menerus, bersiap mengevakuasi mandiri agar tidak ada korban, tuturnya. Selanjutnya, sintaksis. Yang pertama ada bentuk kalimat. Pada teks berita di atas dapat terlihat penulis banyak menggunakan kalimat pasif dan juga kalimat aktif yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas. Hal ini terlihat pada kalimat intensitas hujan tinggi sepanjang petang kemarin yang membuat debit air sungai tinggi hingga meluap. Kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rizal dalam keterangan tertulis dikutip Rabu 9 November. Selanjutnya, banjir juga merendam areal kebun milik warga dan sejumlah perkampungan, ucapnya. Rizal menerangkan terdapat 9 hektar areal persawahan yang terendam banjir sehingga terancam gagal tanam. Selanjutnya ada kata ganti, yaitu banjir juga merendam areal kebun milik warga dan sejumlah perkampungan, ucapnya. Jika hujan lebat terus-menerus, bersiap mengevakuasi mandiri agar tidak sampai ada korban, tuturnya. Kata ucapnya dan tuturnya merujuk pada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cianjur, yaitu Bapak Rizal. Selanjutnya ada koherensi. Koherensi yang terdapat pada teks berita di atas dapat terlihat dari penggunaan kata penghubung, kata rujukan, dan susunan kalimat yang saling berkaitan. Hal ini dapat terlihat dari kalimat berikut. Sementara itu, untuk penanganan bencana banjir dan longsor di Kecamatan Cidaun, dimaksimalkan hingga 7 hari ke depan, termasuk membuka akses jalan di 4 desa yang tertutup longsor sepanjang 1 km dengan titik longsor sebanyak 10 titik. Selanjutnya ada stilistika. Penulis menggunakan beberapa kata untuk memvariasikan cara penyampaian informasi. Hal ini dapat dilihat pada kalimat, Rizal menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, jembatan penghubung di atas aliran Sungai Cibuni itu ambruk akibat banjir bandang. Selanjutnya ada retoris. Dalam retoris ada grafis dan metaforis. Yang pertama grafis. Pada berita di atas, grafis yang dimunculkan adalah gambar ilustrasi pengalihan jalan rusak di puncak Cianjur akibat banjir bandang. Ilustrasinya ada di dalam makalah, ada gambar dalam berita tersebut. Yang kedua, ada metaforis. Dalam teks berita di atas, penulis tidak menggunakan metaforis. Artinya ketika menyampaikan berita di atas, penulis menyampaikan informasi dari narasumber tanpa menggunakan pengandaian. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian dalam teks berita pada artikel CNN Indonesia yang berjudul Banjir Terjang Cianjur, Jembatan Penghubung Kampung Terputus, yang menggunakan teori Ten A. Van Dijk, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, membahas tentang struktur makro tentang tematik yang dibahas dalam teks tersebut. Kedua, membahas tentang superstruktur yang menjelaskan tentang koherenitas dan skematik dalam teks. Yang ketiga, tentang struktur mikro yang telah ditemukan beberapa unsur, yaitu latar, detail, maksud, peranggapan, sintaksis, bentuk kalimat atau kalimat pasif dan aktif, koherensi atau aditif penambahan, stilistika,
retoris dan kata ganti atau pronomina, grafis, dan metafora atau majas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.